Be phenomenal every day. Halo guys, hari ini tanggal 6 November 2021 ya. Seperti biasa saya akan memberikan video analisa saham mingguan. Nah, sebelum memasuki videonya, saya ingin memberikan introduction ya. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang robot trading. Nah, karena banyak juga beberapa saat ini ya, mungkin juga beberapa pekan yang lalu itu orang-orang bertanya kepada saya tentang bagaimana pendapat saya tentang robot trading, dan bahkan ada juga yang curhat ya. Nah, ketika sudah masuk robot trading ternyata loss. Nah, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan secara singkat sebenarnya apa sih robot trading itu. Robot trading itu adalah algoritma yang diprogramkan. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin simpelnya, kalau misalkan kita memasang stop loss ya. Kalau di saham kan ada istilah stop loss. Kalau sahamnya menyentuh level misalkan 3.000, maka otomatis di stop, maka otomatis dijual. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk dalam robot trading. Namun robot trading itu bisa dikembangkan sehingga tidak hanya mengeksekusi satu perintah, tapi beberapa perintah. Contoh misalkan sahamnya menyentuh 3.000 akan buy. Tapi kalau turun 10% lagi akan di-buy lagi. Turun 10% lagi akan di-buy lagi. Terus dipasang stop loss-nya ketika sudah turun beberapa kali level. Nah, itu pengembangannya ke arah sana sebenarnya. Robot trading itu pada umumnya itu bagus ya. Karena membantu kita untuk tidak usah mengawasi market terus-menerus ya. Namun yang menjadi masalah adalah robot trading yang banyak dijual di Indonesia itu kalau saya perhatikan itu terlalu muluk ya, terlalu tinggi lah. Nah, ada beberapa presentasi yang saya baca ya, dan hampir semuanya itu selalu menunjukkan kinerjanya dalam satu bulan itu yang loss itu mungkin cuma 3-4 hari saja. Sisanya itu profit semua. Ketika melihat itu saya langsung berpikir, wah ini too good to be true ya, ini terlalu bagus lah kalau bisa seperti ini. Nah, itu agak mustahil kalau saya bisa bilang. Mungkin mengapa bisa seperti itu, karena yang ditunjukkan adalah yang profit saja, yang loss-nya tidak ditampilkan. Mungkin ya seperti itu. Kan bisa juga kalau misalkan strateginya itu adalah mereka buy, terus kalau misalkan turun akan di average, turun di average. Nah, ketika turun di average ini tidak ditampilkan, tapi ketika buy terus ada naik langsung dijual. Nah, yang ditampilkan tuh yang sudah dieksekusi yang profit. Tapi floating loss-nya tidak ditampilkan. Nah, itu juga kita harus patut cermati ya. Terus yang kedua, ketika kita mau menaruh uang di robot trading, pastikan teman-teman sudah meresearch ya tentang perusahaannya. Jangan sampai kita habis taruh uang, perusahaannya tutup atau bahkan perusahaannya itu lari. Nah, itu akan sangat berbahaya. Terus yang ketiga, kalau saya berpikir secara rasional ya, misalkan saya ini punya, saya bisa membuat suatu robot di mana robot ini sudah bisa mencetak keuntungan secara konsisten ya. Nah, kalau saya sudah bisa membuat mesin pencetak uang seperti itu, tentu saya sendiri sudah akan sangat kaya raya ya, tanpa perlu menjual robot tersebut. Ngapain kita sudah punya mesin pencetak uang, kita jual mesinnya itu. Nah, ada yang berpikir bahwa, loh kalau dijual kan jadi leverage ya. Karena apa? Karena kan keuntungannya bisa didapat dari selain modal kita juga modal banyak orang. Nah, ya sebenarnya kalau kita dengar sekilas sih cukup masuk akal penjelasannya. Tapi menurut saya sih agak kurang relevan ya. Kenapa? Ya logika saja sih. Kalau saya punya mesin pencetak uang itu nggak mungkin saya jual mesinnya. Pasti saya pakai kan. Nah, seperti itu. Itu logika paling simpelnya. Dan ya orang sudah pasti akan kaya raya lah kalau bisa menemukan mesin pencetak uang yang memberikan profit konsisten selama berbulan-bulan ya. Apalagi harian historinya tuh dalam beberapa hari itu bisa hijau semua, bahkan hampir 100%. Wah, itu tentu sudah nggak perlu berjualan lah. Jadi kita sebelum berinvestasi coba kita berpikir secara rasional ya. Jangan teriming-iming dengan yang satu bulan bisa 10, 20, 30% seperti itu. Nah, untuk introduction yang kedua, teman-teman kalau sering memperhatikan video analisa mingguan saya, nah ini ya,
saya sering menggunakan aplikasi desktop dari Indo Premier. Ini adalah tampilannya, broker summary-nya, ini seperti ini yang sering saya gunakan. Dan saya akan memberikan review ya untuk minggu depan, karena Indo Premier akan meluncurkan aplikasi terbarunya berupa mobile ya. Mobile apps yang kalau saya bisa bilang itu sangat canggih ya, karena fitur-fiturnya itu sudah hampir sama dengan versi desktopnya. Nah, jadi sudah canggih ya, versi mobile tapi sudah canggih, dan kita juga bisa melakukan transaksi pembelian reksadana indeks itu di dalam satu aplikasinya saja. Jadi teman-teman nantikan ya untuk video review minggu depan. Oke, sekarang saya akan masuk ke analisa saham mingguannya ya. Yang pertama saya akan bahas dari IHSG. IHSG di hari Jumat kemarin ditutup di level 6581 atau turun 0,07% ya. Kalau kita cermati selama satu minggu, IHSG ini masih turun, terus ini ada di sini ya. Satu minggu ini turun terus ada rebound ya, naik. Jadi sideways ya pergerakannya. Untuk asing sendiri di hari Jumat masuk sebanyak 55 miliar dan selama satu minggu asing masuk sebanyak 600 miliar. Jadi asing masih inflow ya di dalam IHSG, dalam market kita. Harga batu bara 151 kontraknya sudah berubah ya, di November kan turun banyak dibandingkan Oktober kemarin ya. Kan Oktober kemarin sempat 200-an. Nah, sekarang di level 151. Minus 0,13, dan untuk emas dia ada mengalami kenaikan 1.800-an. Nah, kalau kita cermati sekarang ini kan kondisi pandemi relatif lebih bagus ya dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Nah, ketika ekonominya sudah mulai berjalan ya, saya memperkirakan bahwa tahun depan, sekarang ini kan suku bunganya itu rendah ya, BI 7-day report itu kan 3,5% satu tahunnya. Nah, ketika ekonomi sudah mulai pulih, maka akan dinaikkan. Biasanya seperti itu ya. Suku bunganya itu akan dinaikkan, terus akan terjadi inflasi. Inflasi ya jelas lah ya, suku bunga naik, inflasi akan terjadi, dan mungkin emas ini akan terdongkrak naik juga ya. Seperti itu. Nah, kita akan cermati saham apa saja yang paling banyak dikoleksi oleh asing ya selama satu minggu kemarin. Ini ya, ada 1,1 triliun ini. Arto, terus Kalbe Farma, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Pegas ya. Ini top 5-nya. BCA nggak masuk ya, sudah di sini. BCA. Oke, Arto 1,1 triliun ya. Ini coba saya cek bentar, siapa yang masuk di Arto 1,1 triliun ini? Arto. No, 1 week. Oh, di pasar anu ya. Nego. Nah, iya. Oh, transaksinya di pasar Nego. IU masuk, LG lepas satu. Ya, ini crossing lah ya, pindah barang. Bukan benar-benar net buy kalau seperti ini. Terus Kalbe, BMRI, BBRI, Pegas. Nah, yang jualan adalah, kita lihat siapa ini, Astra ya. Astra dijual, SMMA, Telkom, SMGR, dan OBCA masuk net sell malah di sini. BCA masuk net sell. Oke, sekarang saya akan bahas yang minggu lalu ya. Minggu lalu ini di tanggal 29 Oktober ada 5 saham yang masuk metode BNF, 2 yang berhasil rebound, 3-nya gagal rebound ya. Kemudian yang masuk dalam technical and broker summary, nah ini SMGR ini cukup memberikan keuntungan yang lumayan ya kalau teman-teman ikuti, karena saya akan memberikan ketika 8850 ini ya. Nah ini 8850 ini sudah masuk dalam watchlist ini. Ternyata dia berhasil untuk uptrend sampai hampir 10.000 ya. Sudah tembus 10.000. Ini naik, TAPG-nya juga naik, IPCC juga naik. Yang tidak berhasil naik itu adalah Bank Mandiri dan Telkom ya. Mandiri dan Telkom ini. Untuk 6 November 2021 ini ada 4 saham yang masuk ke metode BNF, yaitu IELS, Bata, Digi, dan UVCR.
Terus terang dari 4 ini saya kurang terlalu menarik ya, karena susah masuknya kalau misalkan sahamnya seperti ini ya. Volumenya kecil sekali kalau kita mau masuk. Saya akan lanjutkan ke yang technical and broker, SMGR saya masukkan lagi. Oke, kita lihat chartnya sekarang seperti apa untuk SMGR. Nah, ini SMGR sempat open gap ya. Ya, IHSG memang juga open gap di sini. Waktu dia open gap ini, saya prediksi itu dia akan turun ya. Dia akan turun kembali. Namun di hari tanggal 5 ini ya, hari Jumat ini, dia turun tapi berhasil rebound lagi. Jadi closingnya itu masih di atas MA 200 ini. Nah, ini membuka peluang bagi SMGR untuk melanjutkan penguatannya. Nah, kalau teman-teman sudah punya average price-nya di 8.800-an, tentu teman-teman tinggal pasang stop loss saja. Tinggal pasang trailing stop saja ya, untuk menikmati rally-nya. Seperti itu ya. Semoga bisa tembus lagi ya, tembus 10.500-an. Nah, ini saya pasang 10.500, kondisinya uptrend dan ada akumulasi dari sekuritas PD ya. 100 miliar kaset 85M. Nah, saya curiga sih ini bukan PD beneran, karena PD itu kan kita tahu sekuritasnya Indo Premier ya, yang notabene retail. Nah, retail masa sih bisa bersatu padu beli sebanyak 100M. Ya, ini biasanya retail itu kan belinya nggak bisa langsung dalam satu saham banyak gitu, nggak, biasanya sih nggak ya. Nah, ini saya curiga big player. Oke, next ada saham TAPG, saya masukkan kembali ya, saham yang ada di sektor CPO. Nah, ini adalah Tarfas box-nya ya, titik support dan resistennya yang saya gambar kemarin, dan dia masih bergerak ya, masih dalam rentang ini. Jadi TAPG saya masukkan harga terakhir 670 dengan target di level 735. Secara broker one week-nya netral ya. Nah, ini KI beli 18,5 miliar, BK jualan 11,9. Yang kedua IF beli 77, PD jualan 10,8. Jadi secara broker bandarmologinya ini netral ya, aksi beli dan jualnya seimbang. Next ada saham IPCC. IPCC juga dari minggu lalu ini di level 540-an ini ya. Nih, dia ada mendekati di level support dan sekarang di level 555 ya. Sempat naik ke level 570-an ini untuk saham IPCC. Jadi masih saya masukkan lagi karena risk rewardnya menurut saya masih menarik ya. Ada distribusi YB 1,2M berjualan, yang top bayarnya CC 1,1. Selisihnya sedikit ya, yang top, yang paling besar ini CC dan YB selisihnya cuma 100 jutaan. Terus ada DR, OD, ini angkanya tidak terlalu signifikan ya. Semoga IPCC bisa naik ya, menembus menyentuh titik resistennya di level 680-an. Ya, mungkin terdekatnya di MA 200 dulu lah ya. 580-an. Next ada saham film. Ini jarang-jarang sekali ya saya masukkan saham film. Di sini saya melihat bahwa ada pergerakan ya. Ada pergerakan di saham film ini, di mana ini ya teman-teman bisa melihat dia bergerak naik, terus konsolidasi, terus dia mulai uptrend lagi. Nah, ini cukup kuat ya, karena kalau misalkan dia naik konsolidasi, dia kalau nggak kuat akan kembali turun. Tapi ternyata ini digas naik lagi. Nah, karena seperti ini, saya kemudian melihat ini cukup menarik untuk trading ya. Namun teman-teman pastikan tahu ya bahwa resiko di saham ini cukup besar ya. Karena saham ini kan tergolong saham yang second liner ya. Nah, ini dia mau mencoba untuk melanjutkan uptrendnya. Ada big akumulasi secara bandarmologi dari sekuritas IF ya, sebanyak 19,2 miliar. Nah, ini ada player ya, masuk 19M. Tentu agak tidak biasa ya, karena ini saham kan tergolong bukan blue chips ya, namun ada player yang masuk sejumlah seperti ini. Nah, jadi saya masukkan dengan target di level 520.
Next ada saham ASSA. Nah, ini dulu sempat menjadi saham primadona saya ya beberapa saat yang 1 bulanan ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu, tapi sudah dijual. Nah di sini saya melihat bahwa dia sekarang sudah ada ini ya, sudah naik menyentuh 4.000 terus koreksi. Nah konsolidasi. Nah teman-teman kalau mau memanfaatkan untuk short trading itu bisa menjadi pilihan ya, karena dia ada di level titik supportnya ya. Titik supportnya, sehingga kalau teman-teman tinggal pasang stop loss mungkin 3% ya, tapi kalau dia berhasil rebound bisa cukup lumayan levelnya. Ini ya, resistennya ada di level 3.700-an, 3.780. Nah ASA sideways dengan distribusi ya dari ZP, Maybank Kim Eng, yang top bayarnya Trimega sama Sukor Sekuritas. Targetnya di level 3560 untuk ASSA. Next ada saham Telkom. Blue chipnya masih saya masukkan ya. Nah, di sini Telkom ini sebenarnya sempat mengalami penurunan ya, dan bahkan menembus garis ini ya, garis supportnya ini dia sempat kejebol seolah-olah mau reversal trend menjadi downtrend. Namun langsung dikembalikan ya. Dia langsung bergerak naik dan berhasil bertahan di atasnya. Nah, karena hal ini potensi dia untuk melanjutkan uptrendnya masih terbuka lebar ya. Telkom saya cek di sini. Telkom di pasar regulernya ya. Nah, ada aksi pembeli dari Sinarmas ya. DH ini Sinarmas Sekuritas sebanyak 247 M. Yang berjualan ini adalah asing ya, KZ, ZP, dan RX. Asing yang beli adalah CS, BK, dan AK. Ini mungkin yang patut diwaspadai adalah KZ dan ZP. Kalau mereka masih berjualan terus, ya bisa turun harganya. Tapi kalau mereka sudah berbalik buy ya, saham Telkom tentu akan ringan karena sudah ada yang dari lokal yang menampung jumlah besar ya. Targetnya saya pasang di level 3.900. Dan yang terakhir adalah saham Bank BTN ya. BBTN. Nah, ini dia sesudah uptrend, terus kita lihat secara foreign-nya juga masih masuk terus menerus. Di hari Jumat ini sempat turun ya. Turun tapi closingnya cukup cantik kalau saya bisa bilang ya. Dia closingnya mendekati highest-nya di level 1.700 ya. Nih, padahal sempat dibawa turun ke, lowest-nya 1.700, closing-nya 1.760, highest-nya 1.775. Nah, jadi ini kalau dia bisa ini ya, target resistennya di 1.850. Nih, 1.850 saya pasang untuk target dari Bank BTN. Secara bandarmologi untuk Bank BTN-nya yang beli adalah ZP, Maybank Kim Eng, BB, Deutsche Bank ya, dulu Deutsche Bank ya, Verdana sekarang. Terus yang berjualan adalah IF, BK, CC ya. Foreign-nya ya ini, ZP-nya itu adalah ZP dari asing. Coba kita cek selama seminggu kemarin sih. Di Oktober, 25 Oktober sampai 29. BK, BB, ZP. Nah, ZP ini masih beli ya, yang jualan IF. Jadi ZP ini masih akumulasi sama BB ini. Terus menerus ya, ini saya masukkan BTN target 1.850. Oke, ini adalah watchlist untuk minggu depan ya, watchlist saya untuk minggu depan. Dan di hari Jumat ini sebenarnya ada kejadian menarik itu di saham bank mini ya, bank digital. Ini BNBA ARA, BCIC ARA. Namun saham-saham yang bank digital yang lainnya itu tidak ngikut ya. Contohnya BGTG memang naik ya, tapi sempat menyentuh highest 208 tapi turun lagi. Terus AGRS ini malah turun ya. Terus ada BKSW ya. BKSW juga sempat 192 tapi drop, turun lagi. Terus ada apa lagi ya, Bang Mini itu mungkin BBYB. Dia juga turun. BBHI juga turun. Nah, jadi hanya ada dua ini. Nah, pertama saya kira akan naik semua ya, ternyata enggak ya. Nah, saya juga nggak tahu ada informasi apa di dua emiten ini yang menyebabkan
harganya ini arah terus menerus ya ini. BCIC juga AR kanan, karena terus terang saya nggak masuk ya di dua emiten ini. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat menjadi referensi teman-teman ya dalam analisa, dalam trading teman-teman untuk minggu depan. Kalau teman-teman merasa terbantu, bisa bantu saya juga dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share ya video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu, dan cuan selalu. See you guys.